طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإخلاص الموقنين ومرافقات الأبرار واستحقاق حقائق الإيمان والغنيمة من كل خير والسلامة من كل إثم ووجوب رحمتك وعزائم مغفرتك إنك يا مولانا سميع الدعاء. Alhamdulillah thumma alhamdulillah bini'amatihi tatimmu shalihat. Pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah semestinya untuk selalu bersyukur kepadanya atas segala nikmat-nikmatnya, di antaranya adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman. Dan selawat serta salam terlimpah curah senantiasa kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita bisa menjadi umat yang selalu beliau harapkan, dan kita pun bisa dihadiahkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diperkenankan, diizinkan untuk bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW, serta diizinkan masuk ke dalam telaga mautnya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali materi kita dalam membahas hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala pada kitab ini yang berjudul Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kemarin kita telah membahas penjelasan ringkas dari Arkanul Islam yang sebelumnya kita telah i'rab, ya. Kita telah dari sisi bahasa Arabnya, kemudian kita ambil faedah-faedah singkat saja karena mengingat waktu kita yang sedikit. Nah, dan saat ini sekarang kita akan lanjutkan materi kita terkait Arkanul Iman, rukun-rukun iman yang 6. Nah, silahkan dibaca. Izin baca Ustaz. Nah, tafadhol. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala faakhbirni 'anil imani. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Baik, tafadhol di i'rab. Yang pertama qala fi'lun madhin mabniun 'ala al-fathi. Kemudian fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Iya, kembali kepada Jibril alaihissalam. Lanjut, al-fa'u. Al-fa'u istinafiyah. Harfu ataf itu fa'nya. Harfu atfin ya. Nah, Uh, akhbirni. akhbirni fi'lun fi'lu fi'lun amrin Iya, mu'rab mabni. amrun Mabni. mabniyun Mabniun alas sukun. sukun. Kemudian fa'iluhu Nunnya di sini di i'rab juga nih. nunnya nun wiqayah. Nah, nun wiqayah. Ya, An-nunu lil wiqayati. Baik. wiqayah. Al-ya'u. Al-ya'u uh, dhamirun Iya, domir mutakallim. nasab Domir mutakallim. mutakallim. Domir mutakallim mabni. Mabni Ya, ala sukun mabni fi ala sukun fi mahalli nasbin mahalli nasbin. maf'ul Sebagai bih. apa dia? Maf'ul bih. Sahih. Ainil Islam. Al-jar wal majrur. Anya harfu jar. Al-imani isim majrur, karena isim yang terletak setelah huruf jar majrur. Wa alamatu jarihi, dan tanda jarnya adalah kasrah. Dia muta'aliknya kemana? Akhbirni. Nah, al-jaru wal majruru muta'alliqani bi akhbirni. Taib. Wa jumlah. Nah, wa jumlah fa akhbirni.
Ya, jumlah fa'akbirni ini perhatikan baik-baik. Jumlah fa'akbirni ini maksudnya kalimat ya, jumlah itu kalimat. Ya. Jumlah artinya kalimat. Nah, fa'akbirni ini adalah jumlah yang terletak pada mahal apa? Nah, nasab. Nasab. Iya. Tapi dikatakan fi mahalin nasbin dia sebagai apa? Nah, disebutkan makul. Makul apa? Makul qaul. Ya. Nah, kenapa disebut makul qaul? Kalimat yang terletak setelah lafal qala disebut makul qaul. Dan dia posisinya di sini sebagai maf'ul bi. Clear sudah i'rabnya. Naam. Kita lewati i'rab qala yang di sini ya. Langsung saja antu mina. Tafadhal. An tu'mina billah. An itu an masdariyah. Naam an masdariyah tu'mina. Tu'mina fi'lun mudhari'un uh, Ya, mansubun bi an wa ya. alamatu nasbihi al-fathatu ala akhirih. Iya, az-zahiratu ala akhirih. Nah, Nah, uh, fa'ilnya jangan lupa di i'rab. fa'iluhu Mustati. mustatirun. Nah, tapi bukan Mustatirun jawazan, tapi apa? wujuban. Wujuban. Kenapa? Takdirnya anta ini depannya ada tu kan? Berarti yang diajak ngomong ini. Ya, baik. Intinya domir-domir yang kata ganti orang yang diajak ngomong itu nanti i'rabnya dia tetap mustatir tapi wujuban. Tapi kalau orang yang dibicarakan goib ya huwa huma hum hiya huma hunna itu jawazan. Taib billah. Billah, tu'mina billah. Al-jar wal majrur muta'alliqani bil fi'li tu'mina fi Ya. fi mahalli nasbin. Nah, billah ba-nya huruf jar ya, isim jalalah Allah ini sebagai majrurnya. Nah, jar majrur muta'alliqani bi tu'mina. Taib wa malaikati. Wawunya Wa waw apa? harfu atfin. Ya. Lalu malaikah ini isim majrur wa alamatu jarrihi al kasratu Satu wa huwa uh, mudhaf ya. Ini afwan yang ditaknya wa huwa mudhaf ya. Domir ha inilah yang mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya domirun muttasil mabniun ala sukun fi mahali jarrin mu mudhafun pun ilaih. ilaih. Oke, lanjut. Kutubihi Wa sama kutubihi. ya. Atof, maktuf ya kan isim majrur wa alamatu jarrihi terus dia jadi mudhaf. Nah, yang beda nah rusulihi sama nah di sini nih. Wal yaumil akhir. Silakan di Arab. Wawnya huruf atof ya. Al yaumnya Al-yawm ma'tufun ila rusul. ya isim ma'tuf alau uh, ma'tufnya mana? Alallah wa 'ala Allah ya. begitu. Iya. Lah iya kan? Kan awal Iya, permulaan isim itu majrur apa? Billah kepada billah. Allah. Nah, ya wal yaumil. Nah, ini ba-nya di sini bukan bermakna dengan ya, maknanya kepada. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya ada disebutkan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari dalam kitabnya Mughni Labib. Dan diringkas kitab tersebut dengan oleh Syekh Utsaimin. Wal yaumil akhir, al yaum di sini sebagai isim ma'tuf 'alallahi majrurun wa alamatu jarrihi al kasrah dan al akhir ini sebagai apa? Al akhir, al akhiri Terus sebagai naat. ya sebagai naat ya. Bagi yang belum tahu naat, naat itu adalah kata sifat gitu. Kata sifat ini mengikuti kata yang disifatinya, berarti terletak sebelum kata sifat.
dari 4 sisi. Ya. Lanjut, tu'mina bil qadari. Wa tu'mina wawunya atof juga. Ya. Tu'mina fi'l mudhari'un apa namanya? Fi'l mudhari'un Mansubun bi'an ya mansub. kan, wa alamat nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih bil qadar. Huruf Bil al-ba'u qadar. ya, ini sebagai huruf jar ya kan. Ya, benar. Qadar ini isim majrur wa alamatu jarihi al-kasrah. Taib wal jaru wa majrur muta'alliqan kemana? Jelas Tu'mina. ketumina fiil sebelumnya. Nah, khairihi, ada khairihi ini sebagai apa nih? Tamyiz. Salah. Tamyiz sama mansub kan? Eh, Bil Dia qadar. tawabi ini. Udah pasti tawabi kan sama-sama kasroh. Jangan ambil pusing, udah pasti tawabi. Tapi Ya, tawabinya mana? Tawabi kan ada 4. benar. Ada. Bah, badal. Badal. Nah, khairihi ini badal. Ya, badal. Yang jadi pertanyaan nih badal apa ini? Badal kan ada banyak macamnya, yaitu ba'at mingkul. Ya, dia masuknya ke badal ba'at mingkul, sebagian dari keseluruhan. Nah, badal dari siapa dia? Badal dari kodar. Kodar keseluruhannya, sebagian dari takdir itu ada yang khair, ada yang syar. Begitu ya. Majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu ala akhirihi wa huwa mudhaf, kan khair ini mudhaf. Mudhaf ilainya mana? Hi-nya ini ya. Domir mun dom. Al-ha itu domir mun fasil mabni ala alal kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilai. Wa syarri wawnya ataf ya. Syarrihi sama badal juga, badal ba'd minkul. Qala sodakta. Ya, sodakta. I'rabnya bagaimana sodakta? Sodako. Sodaqta fi'lun madin. Iya, mabaniun. Mabniun ala sukun. Ya. Kemudian taknya domir. Litisalihi. Nah, Itu kita bisa katakan sodakta ini i'rabnya adalah fi'lun madin mabniun ala sukun. Kenapa dia sukun? Litisalihi. Karena dia itu bersambung ya. Bi ta il fa'ili. Dia bersambung dengan tak fa'il gitu. Mana tak fa'il ini, dia taknya ya, disebut dengan domir mutaharik juga. Kita irob taknya adalah domirun muttasilun mabniun alal fathi. Dia mabni di atas fathah. Fi mahali raf. Fi mahali raf. Di tempat rofa dia kedudukan sebagai fa'il. Jumlahnya, jumlah sodakta ini, kalimat ini, dia disebut dengan kalimat fi'liyah. Fi mahali nasbin. Disebut apa tadi? Makul, qaul. Terletak setelah qala. Nah, silakan diterjemahkan. Kemudian dia berkata, yakni Jibril, kemudian kabarkanlah kepadaku atau beritahukanlah kepadaku tentang iman. Kemudian Nabi berkata, bahwasanya engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir, baik itu yang baiknya maupun buruknya. Kemudian Jibril berkata, sodakta, kau benar. Taib, ya. Inilah kalimat yang menjadi rincian ya dari rukun keimanan seorang muslim.
yang menjadi landasan ideologis bagi kaum muslimin seluruhnya. Syekh Sa'ad bin Ali bin Wahab Al-Qahtani menjelaskan terkait makna arkanul iman, yang dimana beliau katakan iman kepada Allah Ta'ala ya, adalah keyakinan yang patut bahwasanya Allah adalah Rabb alam semesta ini. Ya. Meyakini betul-betul ya, i'tiqadan jaziman di dalam hati, fi qalbi ya, dan juga diamalkan dengan anggota badan, diucapkan dengan lisan, betul-betul dengan keyakinan kuat. Seluruh alam ini adalah ciptaan Allah. Ya. Jadi selain Allah itu adalah alam. Gitu. Nah, karena Allah itu khalik. Ya, kalau ada khalik, ada makhluk. Khalik itu isim fa'ilnya, makhluk isim maf'ulnya. Ya. Khalik itu yang berbuat, ya. Makhluk itu yang dikenai perbuatan. Perbuatan apa? Penciptaan. Begitu. Maka tidaklah mungkin kalau misalkan fa'ilnya lebih dari satu. Gitu. Khalik jadi kholikoni, enggak. Khalik ya khalik satu. Nah, dialah pemiliknya. Pemilik alam semesta ini, pencipta, pemberi rezeki, memberi kehidupan, yang mematikan. Dan terlebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang berhak untuk diibadahi, ya. La ma'budu bihaqqin illallah, penafsiran dari kalimat tauhid la ilaha illallah yang berisi kandungan ya an-nafi wal isbat, yaitu kita menafikan dahulu sesembahan yang disembah selain Allah, baru kita tetapkan bahwasanya hanyalah Allah yang berhak untuk disembah. Ada kalimat la ilaha baru illallah. Nah, ya. Sebagaimana tujuan penciptaan makhluk, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kata Allah di surat Az-Zariyat. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknya masuk kepada fiil madi di situ. Ma khalaqtu. Jadi menafikan dia. Tidaklah aku ciptakan. Tapi ketika Allah menafikan, Allah menetapkan dengan adanya huruf adatul istisna. Illa. Begitu. Wa ma khalaqtu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Illa kecuali untuk beribadah. Jadi masih ingat kan kalau ada adatul qasr, adatul istisna seperti ila atau inama itu berfungsi untuk menetapkan setelahnya. Berarti Allah menetapkan kewajiban bagi apa yang diciptakan sebelum ilah, yaitu jin dan manusia. Nah, inilah pentingnya mendalami secara serius ya, perlahan ya, bitta'ani, pelan-pelan bahasa Arab agar semakin tersentuh dan berasa ketika kita membaca Al-Qur'an dan memaknai Al-Qur'an tentunya. Dari sisi makna bahasanya kita mendapatkan dari makna syariahnya. Baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Sebenarnya kalau kita lihat di Al-Qur'an itu liya'buduni di kasrah. Nah, tapi kok kenapa penerjemah menerjemahkan ayat ini beribadah kepadaku? Iya. Itu berlaku hukum waqaf ya di dalam Al-Qur'an. Yang aslinya itu adalah ni ada ya sukunnya begitu. Ni ada ya sukunnya. Ya sukunnya di sini sebagai mutakalim, maf'ul bih ya. Mahalnya maf'ala mansub sebagai maf'ul bih begitu. Untuk beribadah kepadaku. Dan tidak boleh ibadah-ibadah itu dipalingkan. Nah, dipalingkan kepada selain Allah. Baik. Ya. Lalu yang kedua adalah wa malaikatih. Ya. Beriman kepada malaikat. Ya. Mengimani ya adalah meyakini yang patut bahwa malaikat-malaikat ini adalah hamba Allah yang sangat-sangat taat, yang diciptakan dari cahaya. Ya. Malaikat ini diciptakan dari cahaya, kita yakini itu. Nah, sebagaimana Allah sifatkan adalah hamba-hamba yang dimuliakan, yang tidak pernah membangkang sedikit pun terhadap perintah-perintah Allah ketika Allah memberikan perintah tersebut kepada para malaikat.
dan para malaikat melaksanakan apa yang mereka telah diperintahkan. Mereka, malaikat ini senantiasa bertasbih di siang harinya dan di malam harinya tanpa letih. Mereka menjalankan tugas, ya. Dan ini semuanya tertera, ya, sebagaimana telah mutawatir di dalam nas Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka semua pergerakan, ya, di langit dan di bumi merupakan, ya, perbuatan mereka yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka petugasnya, Allah yang memerintahkan, Allah mengendalikan. Gitu. Nah, ini iman kepada malaikat. Dan kita imani malaikat-malaikat yang dikabarkan di dalam Al-Quran. Ada beberapa hal, jadi ini sampai menjadi sebuah kitab, ya, penjelasan dari rukun iman ini. Dijelaskan secara detail bagaimana cara mengimani Allah Azza wa Jalla, ya. Maka mencakup 3 konsekuensinya, yaitu meyakini kerububian Allah, uluhiyah Allah, dan asma dan sifat Allah, ya. Gitu. Dan malaikat, ya, disebutkan ada Raqib dan Atid yang selalu mencatat pergerakan Bani Adam, ya, anak Adam, dan malaikat-malaikat yang meniupkan nafkah, ya, sur, yaitu sangkakala itu ketika nanti hendak terjadinya kiamat, dan yang memberikan rezeki dan yang semisalnya. Baik, begitu pula iman kita kepada Alkitab, yaitu kutub, ya, yakni kitab-kitab Allah, ya. Kitab-kitab yang diturunkan langsung oleh Allah kepada para nabi yang telah dipilih oleh Allah sendiri, ya, membenarkan, ya. Jadi iman itu secara bahasa artinya adalah at-tasdiq, membenarkan. Sedangkan secara istilah syariat, sebagaimana yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, ya, beliau mengatakan, ya, mereka mengatakan di sisi mereka pengertian iman itu secara syariat apa, ya, qaulun bil lisan, i'tiqadun fil qalbi, mengatakan dengan lisan, i'tiqad di dalam hati, yakin di dalam hati, dan juga beramal, ya, amalun bil jawarih, dengan anggota badan. Dan kita yakini juga halimanu yazid wa yanqus, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kita lihat sebabnya. Sebab iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Oh iya, yazidu bitta'ah, bertambahnya iman itu dengan ketaatan dan berkurangnya iman itu dengan kemaksiatan. Maka kita imani semua yang telah sampai kepada kita. Nabi memberikan rukun-rukun keimanan yang tidak boleh kita tinggalkan salah satunya. Dan sebab itu nanti iman itu memiliki rukun, rukunnya hanya ada 6 ini saja, dan memiliki cabang, banyak sekali cabang. Ya, banyak sekali cabang. Nah, untuk rukun kita tidak bisa meninggalkan salah satunya, karena kalau salah satunya saja kita tinggalkan, ya, kita bisa keluar dari milah agama ini. Tapi kalau cabang, ya, kalau cabang keimanan kita tinggalkan salah satunya, itu tidak langsung serta-merta kita keluar dari milah agama ini, melainkan kita dihukumi sebagai orang yang naqisul iman, imannya kurang. Baik, terkait kutubihi, ya, di antaranya yang wajib kita imani adalah kitab-kitab Taurat, ya. Nah, Taurat, lalu ada Injil. Injilnya ini adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa pada saat itu, ya. Bukan ketika Injil di zaman sekarang yang isinya sudah tahrif, penyelewengan. Nah, penyelewengan dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Bukan. Lalu Zabur, ya. Kemudian ada Al-Quran. Dan di samping itu, ya, ada yang namanya Suhuf Ibrahim. Nah, Suhuf Ibrahim. Inilah risalah, ya, kitab Allah juga yang terdahulu. Nah, ya, perintah mentauhidkan Allah ada di dalamnya. Oleh sebab itu, Nabi Ibrahim berlepas diri dari kaumnya yang musyrik, penyembah berhala. Nah, dari keempat kitab-kitab ini, maka kewajiban mengimani Al-Quran juga harus meyakini. Jadi ini kewajiban iman yang khusus.
Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu adalah kitab yang menasikh, menghapus, ya, menghapus, ya, hukum-hukum yang ada pada kitab-kitab terdahulu. Dan agama Islam syariat Nabi Muhammad SAW menjadi penyempurna syariat-syariat Nabi terdahulu. Bahkan dikatakan, jikalau ada Nabi yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, maka dia harus ikut syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini masuk ke dalam keyakinan terhadap Al-Quran. Nah, ya. Kewajiban mengimani Al-Quran juga mengharuskan meyakini bahwa Al-Quran adalah berasal kitab yang datang dari apa? Sisi Allah. Nah, yang berasal dari sisi Allah, bukan berasal dari hawa nafsunya Nabi Muhammad SAW. Ya, kan dikatakan oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, itulah hikmah kenapa Nabi Muhammad, ya, tidak pandai dalam membaca dan menulis. Nah, bahkan dikatakan tidak bisa sama sekali. Itu untuk menjawab tuduhan-tuduhan orang yang membenci agama Islam. Gitu. Yang dikatakan bahwasanya Al-Quran ini karya dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa? Tidak. Gitu ya. Dan lebih daripada itu, ya, kita meyakini Al-Quran adalah apa? Kalamullah. Ya, kalamullah itu artinya perkataan Allah. Kalau kita sudah meyakini Al-Quran ini bukanlah perkataan Nabi Muhammad, berarti ini perkataan siapa? Perkataan Allah. Ya, perkataan Allah. Dan kita harus tegaskan, ya, kita harus tegaskan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ya, ghairu makhluk, bukan makhluk. Ini sebagaimana paham Mu'tazilah ketika di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ketika pemimpinnya di sana dia memiliki pemikiran Mu'tazilah yang memerintahkan memaksa Imam Ahmad mengatakan Al-Quran itu makhluk, Al-Quran makhluk gitu. Dia katakan. Sampai menteri agamanya pun juga sama, ya. Ibnu Abi Du'ad. Lalu dibantah oleh Imam Ahmad. Kemudian ada orang yang mengatakan Al-Quran kalamullah itu belum ideal. Maka dikatakan Al-Quran kalamullah plus bukan makhluk. Apanya? Baik hurufnya maupun maknanya. Huruf dan maknanya itu langsung, ya, datang pula dari Allah Subhanahu wa taala secara hakiki ketika ya ditalaki langsung dari Jibril ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an adalah pengawas bagi kitab-kitab sebelumnya dan dia mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Iman kepada Rasul, ya. Iman kepada Rasul ini maksudnya apa? Tasdik, membenarkan annallaha azza wa jalla, ya, arsala rusula, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul, ya, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dan menetapkan hikmahnya, ya, menetapkan apa? Hikmahnya Allah taala bahwa mereka ini diutus sebagai pembawa kabar gembira, mubasyirina, ya, mubasyirin. Dan selain membawa kabar gembira, para nabi dan rasul ini juga membawa peringatan, munzirin. Dia menjadi orang yang munzirin. Maka wajib beriman kepada mereka secara keseluruhan. Dan wajib beriman kepada mereka yang namanya telah Allah rincikan. Ya, Allah telah rincikan yang bertotal berjumlah 25 nabi. Orang yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wajib beriman pula bahwa milik Allah para nabi dan Rasul selain mereka. Dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allahu Ta'ala. Selain dari 25 ini tadi, ya. Nah, dan sebagaimana kita juga harus meyakini betul-betul bahwasanya penutup para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad SAW. Dan itulah rasul yang paling utama. Ketika dari 25 nabi itu nanti dimasukkan dalam kelompok ulul azmi hanya ada 5, ya. Ada 5 ulul azmi, ya. Siapa saja itu? Nabi yang termasuk ulul azmi.
Siapa saja? Nuh, Yakni, Ibrahim, betul. Musa, Isa, Muhammad. Nah, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Ada 5 nabi yang tergolong sebagai ulul ulul azmi. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya ada di surat Al-Ahqaf ayat 35. Ada 2 dalam Al-Quran seingat saya. Satunya lagi itu surat Al-Ahqaf. Surat Asy-Syu'ara ayat 13. Nah, Nuh itu menjadi rasul pertama. Nuh itu menjadi rasul pertama. Dan asal muasal terjadinya kesyirikan itu ada di zaman Nabi Nuh. Lalu berkembang menjadi tantangan para nabi dan rasul membersihkan akidah-akidah kaumnya dari faham-faham kesyirikan yang sudah mengakar di aliran darah mereka. Ya. Nah, inilah keyakinan kita yang paling utama, ya, mengimani bahwa Nabi kita Muhammad SAW ya nabi yang mulia. Dari kelima ulul azmi itu yang luar biasa adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini kita harus meyakini, dan kita meyakini bahwa risalah yang dibawanya adalah untuk semua dan tidak ada nabi lagi setelahnya, tidak ada lagi kitab setelah Al-Quran. Taib. Iman berikutnya, ya, iman kepada hari akhir. Taib. Kita mengimani percaya bahwasanya akan terjadi hari kiamat, tapi konteks luas yang dimaksud dari hari akhir ini juga masuk kepada hari kebangkitan. Kita meyakini hari kebangkitan bukan cuma hari kiamat saja. Ya, kita yakini ada yang namanya fitnah kubur. Kita meyakini ada yang namanya barzakh. Kita meyakini pula ada yang namanya as-sirat, ya, jembatan. Yang di bawahnya itu kerak neraka, yang bisa melewatinya adalah orang-orang yang beriman. Kemudian kita yakini ada yang namanya mizan, timbangan, ketika amal manusia itu ditimbang. Ya, kalau berat timbangan amal solehnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau sebaliknya, maka dia akan dilemparkan langsung ke neraka. Dan tentunya kita meyakini, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini, ya, bahwasanya Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan. Ya, tapi untuk dosa syirik inilah yang penting. Inilah menjadi pokok prioritasnya dakwah para nabi, syirik, menyelamatkan manusia. Tapi kalau orang itu sudah syirik dari perbuatan apalagi, ya, walaupun syirik dari sisi hati. Oh enggak, hujan itu turun karena Imlek. Luar biasa. Oh enggak, itu hujan kemarin turun karena dewanya itu naik lagi. Luar biasa. Nah, itu dia syirik dalam rububiyah Allah. Tidak boleh demikian. Nah, kenapa? Karena Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni, ya, dosa orang yang menyekutukannya, ya. Tapi dalam ayat itu juga Allah mengatakan wa yaghfiru duna dzalik. Dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan. Tapi apa? Ada pengikatnya, lima yasha, bagi yang Allah kehendaki. Ya, jika Allah mengizinkan diampuni dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka dia masuk ke dalam surga. Kalau Allah menghendaki dia harus di neraka dulu, ya di neraka dulu. Nah, maka itu sangat penting, ya. Nah, ini termasuk dari keimanan, ya, kepada hari akhir. Lalu beriman kepada takdir, ya. Beriman kepada takdir, Allah, dan kita imani, ya. Takdir ini penting ini, ya. Kebanyakan orang beberapa keliru memahami takdir, ya. Al-qadar. Takdir itu ada yang khair, ada yang syar. Walaupun kita meyakini, ya, takdir Allah semuanya itu adalah baik, begitu. Tapi tidak serta-merta kita tempatkan itu semuanya baik. Ya, bagaimana dengan perbuatan seorang yang berzina? Apakah itu baik? Mungkin kalau bencana iya, mungkin ada hikmahnya. Tapi kalau misalnya perzinahan, tidak, gitu. Jadi Allah menciptakan manusia itu, makhluk itu, plus sama perbuatannya juga.
Akan tetapi, ya, akan tetapi setiap hal-hal yang keji, yang keburukan itu tidak bisa kita sandarkan, tidak boleh kita sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Gitu. Oleh sebab itu nanti eh, keimanan seseorang kepada takdir itu dia akan berputar pada 4 hal. Yang pertama, kita meyakini ilmu Allah. Ya, kita meyakini ilmu Allah. Maksudnya apa? Allah mengetahui segala hal di dunia ini. Baik yang telah terjadi, yang belum terjadi akan terjadi, atau yang akan terjadi. Yang belum terjadi akan terjadi itu ketika misalkan orang, ya, berilah saya kesempatan kedua, saya akan melakukan ini dan itu. Kita akan apa? Percaya gitu. Baiklah, saya akan berikan. Tapi kalau Allah tidak, Allah sudah tahu ini orang nggak akan melakukan. Gitu. Contoh halnya saja ketika orang itu ingin dikembalikan ke dunia, dia ingin sholat. Percuma, nggak akan Allah kembalikan. Dia ini nggak akan mau lagi mengerjakan amalan soleh. Allah sudah tahu itu. Nah, itu yang dimaksud dengan Allah mengetahui sesuatu yang belum terjadi, tapi akan terjadi. Itu ilmu Allah. Lalu, ya, yang kedua adalah kitabah. Jadi sebelum penciptaan manusia itu, ya, Allah itu telah menuliskan takdir. Nanti kita akan masuk ke hadis yang kelima, ya, kelima atau keempat. Nah, terkait penciptaan manusia, itulah takdir manusia. Langsung dituliskan. Gitu. Dan ilmu Allah tadi kita yakini apa? Azali, ya, ilmu Allah azali, ya. Jadi apa? Tidak ada awal. Jadi dulu banget, dulu, gitu, nggak ada awalnya. Dulunya itu la bidayata lahu. Nah, lalu setelah itu apa? Al-iradah dan masyiah, ya, kehendak Allah. Allah menghendaki, ya. Allah menghendaki. Gitu. Dan iradah ini nanti terbagi menjadi dua. Ada iradah syariah sama kauniyah. Nah, kauniyah yang sudah pasti terjadi, kalau yang syariah itu bisa terjadi, bisa tidak. Disinilah, ya, contoh contoh iradah kauniyah Allah itu apa? Ya, ketika kafirnya iblis itu kafir, itu kauniyah sudah pasti dan terjadi demikian. Nah, lalu iradah syariah ini ditafsirkan juga oleh para ulama sebagai apa? Iradah mahabbah. Itu. Nah, disitulah ketika Allah menciptakan keburukan, tapi Allah telah apa? Allah memberikan pilihan kepada hambanya. Nah, oleh sebab itu, perbuatan buruk tidak boleh dan tidak bisa dinisbatkan kepada Allah. Jadi ada kelompok-kelompok ekstrim di zaman dahulu, ya, itu ada Jabriyah, ada Qadariyah. Qadariyah mengingkar takdir, gitu. Lalu ada nanti, ya, dari kalangan Mu'tazilah, Nufat, ya, dia mengingkari takdir. Lalu ada Jabriyahnya yang gulu terhadap takdir, apa-apa dia serahkan, dia katakan, ya, oh nggak apa-apa, ini kan takdir Allah juga, gitu. Akhirnya dia menisbatkan perbuatan zinahnya dia, kemaksiatannya dia, fawahisnya dia, gitu, dia nisbatkan kepada Allah. Ini kan bagian takdir Allah juga. Masuknya adalah keimanan kepada Allah. Nah, itu kekeliruan yang sangat besar, ya. Bisa kafir orang tersebut, gitu. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah itu tidak ditanya, melainkan apa? Yang ditanya para hambanya, gitu. Nah, lah terus Allah itu kan memberikan apa? Ikhtiarat, ya, pilihan kepada para hambanya. Ketika dihadirkan ada keburukan, ada kebaikan. Sebelum Allah hadirkan pilihan, Allah telah menghadirkan bekal untuk kita memilih. Di antara bekal untuk kita memilih apa? Allah telah menjadikan akal kita, ya, difungsikan dan dipergunakan. Jadi manusia memiliki akal yang sangat luar biasa. Dan hujah telah tegak dengan adanya Al-Quran. Diutusnya Rasul. Biar Rasul sudah wafat, Rasul sudah meninggal, ya, Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya, gitu. Maka ada ulama-ulama yang hidup di zaman sekarang. Kita ambil. Kita bingung ulama mana yang lurus, gitu. Sudah ada juga kriterianya. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ya, di surat Fatir. Orang yang takut sama Allah itu ulama, begitu. Lah, bagaimana kalau dia seorang abid? Ya, seorang abid, seorang ahli ibadah saja tapi tak memiliki ilmu. Lihat, ya. Lihat sikap dia ketika beribadah. Nah, ya. Lihat sikap dia ketika berbicara menyampaikan keilmuan. Oleh sebab itu, ilmu itu tiga, ya, di dalam agama Islam, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, wa ma'rifatud dinil Islam.
Ya, ilmu tentang Allah ini ilmu yang paling mulia, masuk ke dalam ilmu akidah. Mempelajari tentang apa? Tentang hak Allah, asma dan sifat Allah. Ma'rifatun Nabi, yang masuk ke dalam ilmu sirah. Mempelajari perjalanan Nabi kita Muhammad SAW dan mengambil faedah-faedah ya dakwah tauhid akidah di zaman beliau. Nah, lalu mempelajari agama Islam beserta dalilnya, barulah ini masuk dalam ranah fikih begitu. Ya, dan masuk ke dalam ranah ini ada perangkat-perangkat ilmu lainnya. Contoh seperti usul fikih, qawaid fikih, ya fikih itu sendiri, bahkan ya bagaimana cara mengetahui hadis, ya kan, ada ilmu mustalah hadis, ya, itu yang penting untuk dipelajari. Baik. Baru nanti yang keempat ya itu al-khalqu, ya kayak disebut dengan maratibu ya, maratibul qadar, ya, tingkatan keimanan dalam mengimani takdir. Baik. Ya, ada 4. Yang pertama tadi yaitu ilmu Allah, yang kedua adalah kitabah, ya, pencatatan seluruh takdir manusia, lalu yang ketiga iradah dan masya Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat adalah al-khalqu, yaitu penciptaan Allah. Allah menciptakan seluruh alam muka bumi ini termasuk kita. Qala sadaqta. Nah, itu penjelasan yang bisa kita ringkas, ya. Jadi ditemukan penjelasan panjang itu di kitab-kitab khusus yang membahas rukun iman, yang membahas rukun Islam, atau di syarah Arba'in Nawawi oleh masyaikh-masyaikh yang lain. Gitu. Baik. Nanti keimanan kepada Rasul termasuk juga kita percaya bahwasanya ada telaga, ya. Nabi itu, setiap nabi memiliki telaga yang dinamakan haud gitu. Disebut juga telaga Al-Kautsar. Nah, di situ nanti ada kriteria-kriteria orang yang diizinkan oleh Nabi masuk dan ada kriteria-kriteria orang yang tidak diizinkan oleh Nabi masuk. Silahkan, ada hadisnya itu. Nah, barakallahu fikum. Mungkin pagi ini kita perbincangkan masalah al-arkanul iman, dan insya Allah esok hari kita akan habiskan hadis kedua dari kitab Arba'in Nawawiyah ini, ya, yaitu perkara tentang ihsan dan juga hari kiamat. Nah, hari kiamat bagian dari keimanan yang tadi, ya, wal yaumil akhir, ya. Bagaimana cara mengimaninya, di mana kita mengimani apa yang telah dikabarkan saja, dikabarkan kepada kita itu bahwasanya akan terjadi, tapi kapan dan waktunya Allah taala alam. Allah yang memiliki ilmu hal tersebut. Sampai Nabi saja ketika ditanya nanti di penggalan hadis ini, beliau, ya, mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang bertanya itu lebih tahu daripada bertanya, tidak lebih tahu. Jadi menandakan bahwasanya yang ditanya ini ya lebih nggak tahu lagi. Yang bertanya kan nggak tahu, berarti yang ditanya lebih nggak tahu lagi. Yaitu Nabi Muhammad SAW tatkala ditanya Jibril, kapan itu hari kiamat? Akhbirni anis sa'ah. Tapi ketika ditanya amaratiha, tanda-tandanya, ya, Nabi menjelaskan sebagian tanda-tandanya tidak di dalam hadis Jibril ini. Baik, ya, barakallahu fikum. Kita cukupkan pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan ala hadrikum wa barakallahu fi ulumikum. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.